Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, ini adalah sesi ketiga pertemuan kedua pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang sejarah tata hukum Indonesia. Yang sebelumnya saya menjelaskan tentang masa-masa Orde Lama, ya. Kemudian ada sedikit pembahasan tentang masa Orde Baru. Nah, Orde Baru itu dimulai setelah kudeta gerakan 30 September G30 SPKI atau dikenal dengan istilah Gestapo. Yang pada intinya adalah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru berdasarkan awalnya adalah surat perintah 11 Maret 1966 itu. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ini dari satu generasi ke generasi berikutnya, misalnya di Indonesia awal pergerakan Indonesia Merdeka, banyak sekali tokoh-tokoh bangsa. Lalu kemudian pada saat Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, lalu kemudian itu dikenal dengan istilah masa Orde Lama 45 sampai 65 itu lebih kurang sekitar 20 tahun Soekarno memimpin, dan di sekitar 9 tahun terakhir masa jabatan Soekarno itu tidak ada wakil presiden misalnya. Itu sejarah bagaimana tata hukum kita itu memang sebenarnya luar biasa. Dari masa ke masa itu memang ada perbedaan-perbedaan karena memang masalahnya juga kadangkala berbeda. Tapi seperti lagunya salah satu grup band di Malaysia itu, ya sejarah itu mungkin berulang gitu ya. Jadi memang bagaimana perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto itu memang memakan korban gitu ya. Misalnya seperti G30 SPKI itu banyak jenderal yang dibunuh, yang kemudian dikenal dengan istilah pahlawan revolusi. Lalu kemudian di masa pemerintahan Orde Baru ini kita melihat hukum itu, misalnya nih contoh. Misalnya Pancasila itu adalah azas tunggal, atau dalam hal yang lain bagaimana kebijakan adanya garis-garis besar haluan negara, adanya pembangunan 5 tahun atau dikenal dengan istilah rencana pembangunan 5 tahun misalnya, itu adalah gerakan-gerakan, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto pada waktu itu. Berbeda dengan pemerintah Soekarno yang memang bangsa asing tidak boleh bukan menginjakkan kaki, tidak boleh untuk berinvestasi di Indonesia karena 1945 ketika Indonesia merdeka itu aset-aset asing itu dinasionalisasikan gitu ya. Jadi dikenal dengan istilah nasionalisasi aset. Lalu kemudian kebijakan pemerintah pada Orde Baru misalnya itu terjadi perubahan, adanya undang-undang penanaman modal asing. Nah, kemudian Amerika datang dengan PT Freeport-nya, lalu kemudian banyak investor asing yang masuk dan datang ke Indonesia. Membuka ruang karena memang Indonesia ini adalah salah satu negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kalau kita pelajari bagaimana sumber daya alamnya Indonesia itu memang luar biasa, dahsyat gitu ya. Nah, lalu kemudian otoritas politik pada masa itu bertumpu pada tingkat legitimasi pembangunan. Ya, pembangunan apa? Pembangunan ekonomi, ada pembangunan politik. Pendekatannya itu adalah pendekatan keamanan ya, terhadap berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat. Kalau ditanya ada masyarakat yang nggak mati karena nggak makan, nggak di masa pemerintah Orde Baru? Ada, cuma mungkin nggak ketahuan gitu ya. Atau di masa Soekarno ada nggak masyarakat yang meninggal dunia karena kelaparan? Juga ada. Setelah reformasi kira-kira gimana? Ada nggak masyarakat yang meninggal karena nggak makan? Ya sepertinya ada gitu, cuma kita nggak tahu. Lalu kemudian itu berkaitan dengan stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Lalu kemudian bagaimana negara itu hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Maka kalau ditanya sekarang, kita sering melihat ada truk-truk, yang di belakang truk itu ada fotonya Soeharto, yang pada intinya mengatakan begini, lebih enak zamanku kan? Nah, kira-kira gitu. Lalu kemudian tujuannya itu apa pada masa pemerintahan Orde Baru dengan otoritas politik yang bertumpu kepada stabilitas ekonomi dan politiknya? Ya, salah satunya misalnya pemerataan pembangunan, ya, hasil-hasil sumber daya alam, misalnya padi, ada swasembada beras misalnya, atau dikenal dengan istilah swasembada pangan.
lalu kemudian menuju masyarakat yang berkeadilan ya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila misalnya, atau adanya pertumbuhan ekonomi dari 5 tahun awal ke 5 tahun kedua ke 5 tahun ketiga dan seterusnya, lalu kemudian ada stabilitas ekonomi. Walaupun di sisi lain misalnya dalam aspek penegakan hukum misalnya tidak ada kasus-kasus yang tidak diproses secara hukum. Di zaman Orde Lama juga ada, misalnya pada saat Soekarno menahan lawan-lawan politiknya misalnya. Di zaman Soeharto ada yang seperti itu juga ada, ya itu juga terjadi. Dia dikenal lah dengan istilah tahanan politik. Kemudian ada namanya Petrus penembak misterius yang itu dipersiapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Yang ditembak itu siapa? Perampok-perampok di pinggir jalan, di daerah-daerah perbatasan yang rawan gitu ya. Di sana akan ada Petrus menembak misterius langsung dieksekusi. Kalau berbicara tentang konsep hukum, apakah itu dianggap adil? Ya bagi sebagian orang adil, tapi bagi sebagian orang yang ingin melihat hukum secara komprehensif, dia menyatakan itu tidak adil. Kenapa? Tidak ada proses hukum. Kenapa dia merampok? Ya bisa jadi banyak alasan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian garis-garis besar haluan negara itu sasaran pembangunannya ya pembangunan ekonomi, pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk aspek-aspek sosial budaya, politik, aparatur pemerintah, hukum dan hubungan luar negeri, termasuk juga pertahanan keamanan. Nah, ini poin-poin pentingnya gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam TAP MPR nomor 20 MPRS 1966 itu, junto di dalam TAP MPR yang lahir tahun 1973 misalnya nomor 5 tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang sekarang sudah beberapa kali dilakukan perubahan berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Misalnya yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian nanti di bawah ada ketetapan MPR. Nanti ketetapan MPR lebih spesifik, lebih baru lagi. Ketetapan MPR itu tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ada urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalnya setelah TAP MPR itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu ya, ada keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya di bawah itu. Tetapi perubahan-perubahan itu sudah dilakukan, termasuk nanti kita bahas sedikit saja tentang hierarki di pasca atau di masa era reformasi misalnya. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto pada saat Orde Baru dengan segala bentuk kebijakannya, meskipun memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang merasa terzolimi, masih ada pihak-pihak yang merasa bahwa sikap dan kebijakan pemerintah Soeharto itu adalah pemerintah yang otoriter misalnya dengan kebijakan-kebijakannya itu. Ya, tetapi juga ada sekelompok masyarakat yang menyatakan sepertinya lebih nyaman, lebih enak hidup di masa pemerintahan Soeharto dengan Orde Baru daripada di reformasi misalnya. Itu ya pada tatanan hukum Indonesia pada masa Orde Baru. Kalau kita lihat spesifik kasus per kasus tentu sangat banyak sekali, tidak bisa kita bahas karena ini halnya bersifat pengantar saja. Lalu kemudian masa Orde Reformasi. Nah, apa ruh yang ingin dikedepankan dalam masa reformasi ini untuk menuntut reformasi politik? Karena Soeharto di masa Orde Baru itu sudah sangat dianggap sangat otoriter dan dominan. Lalu kemudian anak bangsa sudah banyak yang cerdas. Kalau di masa awal-awal pemerintahan Orde Baru itu tentu masih banyak yang miskin ya. Banyak yang belum berpendidikan. Seiring berjalannya waktu dengan kebijakan ekonomi yang dibangun oleh Soeharto, termasuk misalnya di akhir-akhir masa jabatannya di tahun 95 itu ada namanya ya B.J. Habibie yang sama-sama kita ketahui membuat pesawat terbang sampai di dunia internasional mengakuinya, dan itu menjadi catatan penting bagaimana proses pemerintahan di Orde Baru itu. Nah,
Di masa reformasi ini banyak sekali perubahan-perubahan ya terhadap konstitusi yang kita kenal dengan istilah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi 4 kali amandemen perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perubahan-perubahan ini membuat proses demokrasi dan hukum di negara kita ini juga berubah. Yang awalnya berbicara tentang adanya kepastian hukum tadi, menembak perampok pada saat dia merampok itu kan kepastian hukum, tetapi tidak menjalankan proses ya, prosedur bagaimana berproses di pengadilan. Kan ada polisi, ada jaksa, ada hakim yang memproses dia bersalah atau tidak bersalah, kenapa dia merampok dan seterusnya itu. Nah, itu yang ingin dikedepankan pada masa reformasi, sehingga ya termasuk dalam hal berdemokrasi, memilih presiden langsung dipilih oleh rakyat, karena kekhawatiran akan terjadi otoriter seperti masa Orde Baru, masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu Soekarno jadi presiden lebih kurang 20 tahun, Soeharto menjadi presiden lebih kurang 32 tahun. Nah, karena tidak ingin hal yang seperti itu terjadi, maka dilakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu intinya adalah presiden misalnya tidak boleh menjabat atau tidak boleh mengusulkan menjadi calon presiden setelah dia memiliki jabatan maksimal itu 2 periode. Jadi maksimal itu hanya 2 periode menjadi presiden, 1 periodenya 5 tahun. Jadi sudah ada pembatasan-pembatasan tentang itu, dan banyak sekali, termasuk sekarang kalau kita berbicara tatanan hukum berkaitan juga dengan undang-undang Cipta Kerja yang lagi viral itu juga bagian dari proses tata hukum yang ada di Indonesia. Saya kira itu sebagai sesi terakhir pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua. Kita akan lanjutkan di sesi pertama di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.